Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami kembali ajak Anda berbincang dengan Bung Ginting, pengamat politik dan militer. Bung, seperti yang Anda jelaskan di segmen sebelumnya bahwa kronologis dari kasus ini dilihat dari kacamata militer, bisa dibilang ada kesenjangan tugas yang terjadi pada saat kronologi tersebut. Ini gimana, Bung? Ya, jadi sebenarnya ya kesalahan pertama menurut saya ketika dia tahu bahwa yang backing itu militer tapi tidak melibatkan polisi militer, itu udah keliru. Itu satu ya. Dan rata-rata menurut saya dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia selama ini itu rebutan sebenarnya. Rebutan lahan parkir, rebutan lahan judi dan segala macam. Nah, ini kan kalau Bintara, Tamtama, dia mencari tambahan kesejahteraannya dari yang begitu. Sayangnya dilakukan secara ilegal. Dalam beberapa kasus terjadi kemarin di kasus Ciracas di Jakarta beberapa tahun lalu. Itu setelah ditelusuri, oh ini urusan rebutan lahan parkir. Nah, seperti itu. Nah, jadi begini ya, menurut saya polisi ini sudah tahu kelihatannya karena sudah membuat pengamanan dirinya dengan body protector dan lain-lain. Dia tahu bahwa yang dihadapi adalah tentara. Nah, itu langsung mengambil alih. Nah, hukumnya tentara itu kalau sudah terdesak, ada cerita dia karena didikannya dia membunuh. Itu kan harusnya sejak awal sudah dipikirkan bahwa kemungkinannya mereka akan bisa berhadapan dengan tentara yang punya senjata. Senjata tentara itu kan senjata bukan untuk melumpuhkan seperti senjata polisi, tapi untuk membunuh. Apa yang terjadi? Dahinya yang kena kan. Jadi betul-betul dia sudah terlatih. Nah, juga persoalannya adalah bagaimana mungkin komandan Koramilnya tidak tahu apa kegiatan anak buahnya ini. Lalu kalau di tentara itu 2 tingkat di atas harus tahu kegiatannya. Karena ini komandan sub Koramil, maka komandan Koramilnya harus tahu. Kemudian komandan Kodimnya harus tahu. Kalau tidak, nah, ada apa gitu? Mengapa dia tidak tahu? Lain begitu ya, iya, mengapa tidak tahu apa yang dikerjakan anak buahnya? Harus dikontrol, apalagi kemudian soal penggunaan senjata. Ini kan nggak main-main. Nah, ini menarik nih, Bung. Karena kan ada banyak sekali ya, mungkin kejadian di beberapa hari yang lalu, di beberapa bulan yang lalu nih, bahkan ada penembakan juga yang dilakukan oleh oknum TNI ini kepada bos rental. Kemudian ditambah juga yang kejadian yang sekarang. Ini apakah ada abusive of power atau seperti apa sebetulnya ini, Bung? Nah, ini lagi-lagi ya, kan sebenarnya kalau kasus bos rental, dia juga tahu nih ya kan, bahwa itu diduga tentara ya. Kemudian dia sudah lapor kepada kantor polsek setempat, tapi tidak ditanggapi. Dia main sendiri lagi. Nah, tentara ini juga udah merasa terdesak karena ada 7 orang yang mengelilingi dia. Jadi itu udah psikologi tentara, ketika udah terdesak, dia pasti menembak. Itu yang harus juga dipikirkan. Mestinya polisi dalam kasus bos rental juga, setelah diberitahu bahwa ini diduga oknum tentara, maka dia harus melaporkan kepada polisi militer. Ini harus ditata. Saya ingin mengatakan juga sesungguhnya selama hubungan tata negara di atas itu tidak berimbang antara TNI dan Polri, selama itu juga konflik di bawah tidak bisa dibendung. Contoh, posisi TNI itu berada di bawah Kementerian Administrasi dan Keuangan, Kementerian Pertahanan. Polisi tidak, polisi berdiri sendiri. Nah, Panglima TNI kalau minta uang ke Kementerian Pertahanan, tidak bisa langsung ke Kementerian Keuangan. Tapi kalau Kapolri bisa langsung minta ke Kementerian Keuangan. Nah, di sini saja sudah ada ketimpangan, misalnya. Juga. Ya, Kapolri itu pemegang anggaran. Lalu kalau
Panglima TNI hanya kuasa pemegang anggaran, begitu juga Kepala Staf Angkatan yang lain. Jadi ini bisa langsung punya uang, ini minta uang. Jadi ini aja nggak seimbang di tata negara. Selama itu belum ditata dengan baik, selama itu juga kemudian konflik di bawah, nggak bisa. Artinya disharmonisasi antara TNI dan Polri ini juga berakar dari adanya ketidaksenjangan dari dasar-dasar itu ya? Iya, betul. Oke, Bung Ginting, kalau kita lihat kasusnya saat ini kan tengah ditangani oleh polisi dan juga TNI. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya memang karena ini melibatkan TNI, kemudian melibatkan korbannya juga polisi, dan di arena judi sabung ayam itu ada sipil, maka memang harus ditangani bersama dulu. Ini kan harus diruntut, tapi ini tetap harus ditangani secara militer melalui KUHP militer, bukan KUHP umum. Jadi dia nggak bisa juga ke peradilan umum, harus ke peradilan militer. Ini polisi menyampaikan hasil penyelidikan versi polisi, polisi militer menyelidiki versi polisi militer Angkatan Darat, nanti digabungkan. Jadi nggak bisa ditarik ke peradilan umum karena hukumnya seperti itu. Iya, tetap melalui peradilan militer artinya peradilan militer. Tapi Bung Ginting, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan ini melibatkan dua lembaga, dua institusi yang berbeda, polisi dan juga TNI. Kedepannya ini hubungannya kan seperti apa dari pandangan Anda? Ya ini kan sebenarnya kalau perintah konstitusi kita di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini harus satu, mereka harus satu dalam wadah yang sama. TAP MPRS tahun 1960 itu sudah mengamanatkan mereka harus dalam satu wadah, Kementerian Hankam. Ini kan tidak. Kementeriannya Kementerian Pertahanan, beda-beda ya, padahal sama-sama kemudian punya polisi ini juga sama. gitu. Polisi tugasnya keamanan, tapi fokus keamanan ketertiban masyarakat, bukan keamanan secara keseluruhan. Ini aja harus ditata nih dari ulang. Mumpung sebenarnya kita sedang ada revisi Undang-Undang TNI dan Polri, jadi ditata lagi sesuai dengan koridor konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Karena Bung Ginting sudah menyinggung tentang RUU TNI yang memang sekarang lagi direvisi dan memang juga memunculkan banyak spekulasi di publik itu. Bung Ginting melihatnya dengan adanya kasus antara TNI dan juga Polri ini, apakah kedepannya hubungan antara TNI dan Polri ini akan menjadi harmoni dengan adanya RUU tersebut, ataukah malah semakin sebaliknya gitu? Ya memang harus ditata, tidak boleh ada gesekan tugas. Ini wilayah saya, ini wilayah saya. Itu nggak bisa, harus jelas nih. Ini wilayahnya TNI, ini wilayah Polri. Dimana kalau wilayah abu-abu juga harus dibicarakan. Polisi betul, polisi itu sipil, tapi dia adalah sipil bersenjata, bukan sipil seperti kita, gitu kan? Tapi sipil bersenjata yang senjatanya untuk bela diri dan untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Nah selama ini kan juga banyak yang kita kontrol juga terhadap polisi dalam kasus Sambo segala macam. Kok senjatanya membunuh orang? Dan banyak kasus juga ya. Ini kan beberapa kasus, makanya polisi juga harus dikontrol, termasuk TNI harus dikontrol. Kenapa? Aparatur negara yang memiliki senjata itu secara psikologis itu merasa gagah kan, gua nggak takut. Itu psikologi manusia. Karena itu harus ditata, harus ada yang mengontrol. Polisi ini kan nggak ada yang mengontrol. Artinya perlu ditata, perlu ada yang mengontrol juga. Iya, harus di bawah kementerian. Kalau TNI di bawah kementerian. Jadi itu naluri manusia yang harus kita kawal. Tentunya kita akan mengawal bersama-sama. Terima kasih banyak Bung Selamat Ginting sudah bergabung bersama kami dan berbincang perihal hal ini. Tentunya kita berharap agar
agar tim ditemukan titik keamanan terangnya yang juga ada di ya. Indonesia ini dapat bersatu sehingga Iya. sistem keamanan yang ada di Indonesia dapat berlangsung dengan baik, dan kasus TNI, seperti Polri ini harus solid. bersatu, Iya, betul. sinergi ya. Dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ke Serupa ya. depannya. Dan Betul pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini ya, kita juga masih akan kembali dengan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami.